Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Sehat kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kalian siapkan dulu pulpennya, buku tulisnya, dan buku paket agama Islamnya. Ya, kemudian pada hari ini kita akan belajar mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Membahas mengenai pengertian zakat fitrah, perlu kalian ketahui bahwasannya zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah menyucikan. Di dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ini adalah pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian, sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam. Inilah dalil mengenai zakat fitrah, yang dimana zakat fitrah itu diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam pada bulan Sa'ban pada tahun kedua Hijriah. Maka dari itu dalilnya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketentuan zakat fitrah. Bahan yang dipakai untuk zakat fitrah ialah bahan makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan dalam setiap orang adalah 1 sa' atau 3,1 liter atau sama dengan 2,5 kg atau uang seharga bahan makanan pokok untuk satu orang. Misalkan di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka dari itu kita mengeluarkan zakat fitrahnya itu beras senilai 3,5 liter. Jadi misalkan di kota kalian harga beras 1 liternya itu adalah 10.000. Maka zakat fitrah yang wajib kalian keluarkan adalah senilai 35.000 karena itu seharga dengan beras gitu. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini, termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Misalkan kamu punya adik kamu itu lahirnya pada saat malam takbiran, maka adik kamu itu juga wajib memenuhi zakat fitrah. Yang ketiga, yaitu mampu membayar zakat. Artinya, dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai rukun zakat fitrah. Yang pertama, niat. Niat itu apabila diucapkan, bacaan niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an-nafsi faradho lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun zakat fitrahnya adalah adanya orang yang berzakat fitrah atau adanya muzaki. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah. Yang keempat, adanya harta yang digunakan untuk zakat fitrah, misalkan beras, uang, atau makanan pokok lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai waktu zakat fitrah.
Waktu zakat fitrah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama waktu takjil, yaitu yang dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari terakhir bulan Ramadan atau sebelum berbuka puasa. Yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau setelah sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang lebih utama atau afdol, yaitu umat Islam ini membayar zakatnya sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, sejak selesai sholat subuh ini maksudnya pada hari Lebaran setelah sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengertian zakat mal. Apa sih itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Jadi, zakat mal ini adalah zakat atas harta atau zakat harta yang dimiliki atau yang kita miliki. Apa sih manfaatnya zakat mal ini? Manfaatnya adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki. Dengan cara apa? Dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat orang yang berzakat. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain, maksudnya itu hartanya itu milik pribadi. Yang keempat yaitu harta mencapai 1 nisab. Nisab itu adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat sudah 1 tahun dimiliki. Oke, baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ini wajib dikeluarkan zakatnya ketika disimpan selama 1 tahun. Dan nisabnya adalah, kalau nisab emas itu yaitu 93,6 gram. Jadi ketika kalian menyimpan emas selama 1 tahun itu sebanyak 93,6 gram, maka zakat yang harus kalian keluarkan adalah 2,5%. Sama halnya ketika kalian mempunyai simpanan perak sebanyak 624 gram, maka zakat yang wajib kalian keluarkan adalah 2,5%. Seperti itu. Oke, harta yang wajib dizakati yang kedua yaitu harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah 1 tahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya itu sama dengan emas, senilai 93,6 gram atau ada yang mengatakan 85 gram. Nah, kadar zakatnya juga sama seperti emas dan perak, yaitu 2,5%. Zakati yang ketiga adalah harta hasil peternakan. Bisa kalian lihat tabel yang ada di layar kalian, yaitu misalkan kalian mempunyai kambing atau domba sebanyak 20 ekor sampai 120 ekor. Maka zakat yang wajib kalian keluarkan yaitu 1 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Dan sama seperti ketika kalian mempunyai kambing dan dombanya itu terus bertambah sebanyak 100 ekor, maka kadar zakatnya pun bertambah sebanyak 1 ekor. Sama seperti sapi. Ketika kalian mempunyai sapi sebanyak 30-39 ekor, maka zakat yang wajib kalian keluarkan adalah 1 ekor yang berumur 1 tahun.
Nah, sama juga setiap bertambah 30 ekor sapi atau kerbau, maka kadar zakatnya pun bertambah 1 ekor sapi gitu. Paham? Sampai sini bisa dipahami? Oke, harta yang wajib dizakati yang keempat adalah harta hasil pertanian. Nah, biasanya yang wajib dizakati itu pertanian-pertanian yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi khusus untuk zakat pertanian ini, dia tidak menunggu 1 tahun, tapi setiap kali panen, maka zakatnya itu harus dikeluarkan dan nisabnya sebanyak 750 kg. Kemudian kadar zakatnya jika tanaman tersebut tidak ada biaya untuk pengairan, maka zakatnya itu 10%. Tapi kalau tanaman tersebut ada biaya untuk pengairan, maka zakatnya itu 5%. Jadi harta yang wajib dizakati selanjutnya adalah harta temuan atau rikaz, yaitu harta yang terpendam yang ditemukan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan sebuah harta, maka harta itu wajib pula dizakati. Berapa besaran zakatnya? Yaitu 20%. Jika harta rikaz ditemukan di Indonesia, jadi kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Penjelasan selanjutnya adalah orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Nah, sesuai dengan firman Allah Quran Surah At-Taubah ayat 60, zakat ini disalurkan kepada 8. Yang pertama fakir, ialah orang yang memiliki harta sangat sedikit. Yang kedua miskin, ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan. Terus yang ketiga amil, ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai pembagiannya. Yang kelima mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya yang kelima adalah rikob. Dan yang keenam adalah gorim. Gorim itu ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Kemudian sabilillah. Sabilillah itu ialah segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat. Jadi itulah diantara orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir adalah hikmah zakat. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Yang ketiga, alat pembersih harta dan penjagaan ketamakan orang jahat. Jadi sebenarnya masih banyak hikmah zakat yang lainnya. Kalian bisa lihat di buku paket agama Islam ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.